Ada penambahan kasus positif sebanyak 604 orang total, sehingga totalnya adalah 587 yang meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Lestari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Saya berasal dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 dengan NIM 53020190076. Di sini saya mencoba memaparkan mengenai pengamalan 5 sila Pancasila di tengah pandemi COVID-19 ini. Siapa yang tidak mengenal COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus corona? Tentu semua telah mengetahui, bahkan memahami apa itu COVID-19 atau virus corona. Penularan dari virus ini merupakan pandemi bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Virus ini menjangkit setiap orang secara serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas sekalipun. Virus ini yang penyebarannya secara masif ternyata terus bermutasi. Salah satunya di negara Indonesia ini. Di negara Indonesia sendiri, berbagai langkah telah dilakukan. Namun, belum ada titik terang kapan wabah ini akan berakhir. Jika saja wabah ini terus berkepanjangan, maka akan menimbulkan frustasi massa. Sebagai bentuk tingginya jumlah korban dan kedalaman luka yang memuncak. Jakarta memang jadi epicentrum sebaran COVID-19, namun sulit dimungkiri. Secara sadar atau tanpa disadari, senyatanya dengan adanya pandemi COVID-19 atau virus corona ini telah menjadikan masyarakat Indonesia melakukan praktik langsung Pancasila. Hal tersebut bisa kita lihat dengan bagaimana masyarakat Indonesia saling bahu-membahu membantu satu sama lain, baik dari kebutuhan jasmani ataupun rohani. Mereka menguatkan Pancasila pada ruang-ruang keseharian, yaitu pada praktik-praktik aktual yang tampak di setiap harinya. Begitu beruntungnya kita yang sejak dini di keluarga, sekolah, ataupun di lembaga lain telah dikuatkan dengan pemahaman betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena mengapa? Karena hal ini diperlukan agar jarak antara nilai-nilai Pancasila yang diajarkan dan laku keseharian tidak melebar. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan atau beroperasi dalam laku keseharian yang dituangkan melalui berbagai proses pendidikan di sekolah, keluarga, masyarakat, bahkan di dunia maya. Pasti kita bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan pengamalan dari 5 sila dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini? Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, bahwasannya secara sadar atau tanpa disadari, senyatanya dengan adanya pandemi COVID-19 atau virus corona ini telah menjadikan masyarakat Indonesia melakukan praktik langsung 5 sila Pancasila. Sebut saja 5 sendi utama. Dalam menerapkan nilai pada 5 sendi utama ini, diharapkan mampu dengan cepat mengatasi wabah virus corona yang tengah menjangkit setiap orang tanpa terkecuali. Sila pertama misalnya, yang berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam menerapkan sila pertama ini, sudah sepatutnya kita memohon dan bergantung hanya kepadanya. Karena bagaimanapun, Tuhan yang Maha Esa lah tempat kita menyembah, dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi tak lain adalah kehendak-Nya. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan kepada Tuhan merupakan fondasi terbesar dalam aspek kehidupan.
Kemudian, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika, sehingga muncul rasa memanusiakan manusia, seperti halnya menekankan sikap tenggang rasa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sebagai contoh, dalam situasi pandemi ini, yaitu tolong-menolong atau ikut membantu menyumbangkan atribut APD kepada yang membutuhkan, atau menyumbangkan dalam bentuk sembako yang ditujukan kepada orang-orang yang ekonominya terganggu dengan adanya pembatasan sosial atau lebih dikenal dengan social distancing. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Untuk sila ini bisa kita terapkan dengan tetap menjaga kesatuan kita dalam melawan wabah virus corona ini. Seperti halnya dengan cara tetap menjalani kewajiban kita, misalnya sebagai mahasiswa dalam mengakses perkuliahan cukup di rumah saja melalui via teknologi yang tersedia. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perlu kita ketahui, untuk sila ini sangat relevan sekali dalam mendongkrak kepatuhan kita sebagai warga negara kepada pemerintah. Karena hal ini menjadi langkah preventif dalam menghadapi virus corona yang tengah merebak di berbagai belahan dunia. Salah satunya di Indonesia, bahkan sampai di pelosok desa. Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menerapkan sila yang kelima ini, saya beri contoh dengan lebih mengarah kepada pemerintah sebagai subjek, di mana pemerintah berwenang untuk berlaku adil kepada rakyatnya, untuk mengayomi, mengarahkan, mengatasi, ataupun memprogram sedemikian rupa demi keamanan, kenyamanan, serta keutuhan bangsa dan negara di tengah pandemi COVID-19 ini. Ini merupakan suatu wujud yang nyata bahwa setiap manusia hidup memang memiliki hak untuk diadili dan dihargai. Berbicara aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penanganan pandemi COVID-19 atau virus corona, bisa kita temukan keberkahan 3 nilai dari penanganan pandemi ini. Hal ini diutarakan oleh beliau, mantan Menteri Dalam Negeri. 3 nilai tersebut antara lain ialah yang pertama, nilai persatuan, yang kedua, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan sosial. Pertama kali, kita akan membicarakan mengenai nilai persatuan. Nilai ini bisa kita wujudkan dengan cara berkolaborasi yang cukup solid dari sisi pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi penyebaran COVID-19 atau virus corona. Kemudian nilai kemanusiaan. Nilai ini terlihat dari solidaritas sosial seluruh elemen masyarakat yang bahu-membahu untuk membantu pelaksanaan tugas Satgas COVID-19 atau virus corona. Kemudian yang terakhir yaitu nilai yang ketiga, keadilan sosial. Dalam hal ini lebih cenderung mengarah kepada tindakan pemerintah yang ingin menjaga keselamatan bangsa akibat pandemi COVID-19 atau virus corona. Merupakan hal biasa jika seseorang melakukan suatu hal, baik dalam segi tingkah laku maupun perkataan, terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Dengan begitu,
Sebagai manusia yang tak luput dari kata khilaf, saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam apa yang telah saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga totalnya adalah dan ada 518 87 yang orang. meninggal.